Kalau itu yang ngasih saya itu Ibu Kunti. Iya. Dan Terus? itu dia nampakin langsung. Bilang Untuk tadi aku langsung main lumpur sama Om Wewe. Kematian ada orang yang meninggal. Tadi saya selalu lihat entah itu di salib, kalau orang Kristen kan salib, kalau orang Islam kan kayak apa, kayunya itu ya, tulisannya gitu, pasti di sebelahnya ada bentuk sosok hitam pakai jubah. Ini Edward, namanya Edward. Tapi bener-bener ada nyawanya. Berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Helmi, host Fada Horor. Semakin dekat, semakin menyeramkan. Di obrolan kali ini, kita sudah kedatangan narasumber kita, Mbak Meki, yang akan menceritakan pengalaman horornya, pengalaman mistisnya saat kecil hingga sekarang diasuh oleh makhluk yang tak kasat mata. Penasaran akan cerita Mbak Meki? Kita akan saksikan dan kita akan dengarkan cerita dari Mbak Meki. Assalamualaikum Mbak Meki. Waalaikumsalam. Dari mana Mbak Meki? Saya asli Jogja. Asli Jogja. Lahirnya di Tanjung Balai Karimun. Oh kebetulan Riau. Dari sini ya, di mana Jakartanya tinggal? Saya di Jakarta Barat. Jakarta Barat. Kerja di sana. Kerja. Berarti sehari-hari kerja ya? Iya. Ya, karyawan swasta ya? Bukan karyawan salah satu laundry. Oh gitu. Iya. Bisa diceritain nggak Mbak Meki pengalaman horornya sejak kecil yang bisa dikatakan ini cerita yang bagi saya di luar nalar logika ya. Iya. Coba bisa diceritain nggak Mbak Meki? Jadi dari balita itu mama sama papa itu tinggalnya di Tanjung Balai. Jadi tahun 2000 papa sama mama pindah di Jogja karena papa pindah tugas. Gitu. Jadi dari umur 1 tahun sampai 5-7 tahun di Tanjung Balai. Gitu. Jadi waktu umur 1 tahun, sebelum 1 tahun 9 bulan, itu setiap maghrib pasti mama nyariin saya, bilang gitu. Nggak tahu kemana, nanti setelah maghrib ketemunya di bawah kolong tempat tidur. Iya, jadi memang di rumah salah satu tempat papa kerja, nggak usah disebutin tempatnya ya. Nah itu kan memang ada perumahannya, tapi di perumahan itu tanahnya memang tanah bertuah. Jadi apa yang kita ucapkan selalu terjadi. Karena di depan perumahan, di belakang tuh rawa sama pemakaman Cina. Gitu. Jadi satu rumahnya papa yang waktu itu ditempatin, ada kamar belakang yang memang setiap kali ngidupin lampu selalu putus. Iya itu. Jadi dan siapapun yang tinggal di kamar itu nggak ada yang betah sama sekali. Jadi setiap maghrib pasti saya ngerangkak kata ibu saya di kamar itu, ketawa, main, cekikian gitu. Tapi waktu balita itu sering hilang, sering dicariin, habis maghrib pasti dicariin. Pasti hilang gitu ya. Gitu. Ntar habis maghrib ketemunya saya nangis di tempat tidur kamar kosong itu. Terus Gitu. Mbak Meki tahu bahwa akhirnya Mbak Meki itu di asuh atau sering berinteraksi atau bermain dengan sosok yang tak kasat mata itu di usia berapa Mbak Meki berasa gitu bahwa Itu bukan orang. Nah itu ketika mama ngasih tahu. Di usia berapa? 4 sampai 5 tahun. 4 sampai 5 tahun. Iya, karena saya tuh beranggapan bahwasanya manusia itu adalah hantu adalah manusia. Karena saya dari kecil memang basicnya takut sama orang. Berarti logikanya dibalik ya. Dibalik, iya. Tapi memang sekarang itu seperti itu sih, manusia seperti setan seperti manusia ya. Wah, itu nggak tahu juga. Nggak tahu juga ya. Iya. Berarti di usia 4 sampai 5 tahun itu Mbak Baru Meki tahu kalau itu yang ngasih saya itu Ibu Kunti. Iya. Dan Terus? itu dia nampakin langsung. Berarti dari usia kecil itu apa aja yang Mbak Meki dan pengasuh sosok yang tak kasat mata ini apa yang dia lakuin sih itu sama Mbak Meki? Lebih sering kegendong, digendong, dipeluk seperti ibu sendiri, disayang. Tapi memang nggak ada orang di rumah atau gimana? Ada ibu. Tapi ibu lihat? Ibu nggak lihat, jadi setiap maghrib itu selalu hilang.
Oh. Jadi setiap maghrib itu katanya orang pinter yang nyariin saya itu digendong, diasuh sama ibu itu. Jadi setiap kali maghrib yang gendong mama, pasti mama terjadi sesuatu hal apapun itu. Kekunci ke kamar mandi itu maaf ya, klosetnya tuh airnya naik, padahal nggak ada banjir. Kloset itu naik, itu dikunci. Oh, jadi dibuat kesibukan orang yang beneran gitu, Jadi untuk kesempatan buat ngasuh kamu. Saya, iya. Terus apa aja tuh yang kamu tahu tentang sosok itu seperti apa? Baik, Ibu Kunti itu ngasih tahu ke saya sih. Jadi setiap kali hari lahir saya Jawa, pasti di tempat tidur saya atau di meja, misalnya meja tempat tidur, nah itu pasti ada kembang kantil di situ 3. Dan itu jumlahnya ganjil, 3, 5, 7, nggak pernah genap. Selalu. Padahal saya nggak pernah nyimpan kembang kantil di situ. Sampai sekarang. Tapi kalau dia ngasih itu selalu kamu simpan? Ucapin selamat ulang tahun, Nak. Tapi kamu simpan? Saya makan. Oh, bunga kantil dimakan? Iya. Terus kamu tanya nggak sih dengan sosok itu, kamu berasal dari mana dan kamu itu siapa gitu? Dia itu kalau saya tanyain itu, kalau asalnya dia tidak pernah mau ngasih tahu. Karena jangan sampai saya ikut dia. Dia hanya ingin menjaga saya. Oh gitu. Iya. Jadi setiap kali saya tanyain, cuman dia ngasih namanya Ibu Sri. Oh. Iya. Baik Mbak Miki, ini cerita semakin penasaran, semakin seru gitu ya. Mungkin nanti bisa kita lanjut lagi, ada iklan yang melewat. Sahabat Fada Horor, semakin menit semakin berlanjut, cerita Mbak Miki ini benar-benar mengundang sebuah pertanyaan yang akan kita ulas terus. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Saksikan setelah Fada Channel yang mau lewat ini. Bisa dilanjut lagi Mbak Miki? Cerita yang tadi? Yang tadi. Nah itu kalau ditanya pasti namanya cuma ngasih tahu nama aja. Namanya Ibu Sri. Nah Ibu Sri itu memang dari saya umur 9 bulan dia sudah tertarik sama saya. Alasannya? Alasannya dia itu juga punya anak perempuan, tapi semasa hidupnya anak perempuan itu nggak bahagia dengan papahnya. Jadi dia ingin mengasuh saya supaya saya bahagia. Intinya seperti itu. Jadi emang sampai detik ini kalau semisal saya manggil nih dalam darurat apapun itu pasti dia datang. Oh. Iya. Terus hal apa yang kalau kamu perluin dia itu tentang apa? Kamu lagi kesusahan atau apa? Oh, dengan sosok yang lain? Iya. Kamu panggil dia? Iya. Kadang nggak dipanggil pun datang. Tahu kalau anaknya lagi dalam keadaan tidak baik-baik aja. Itu berselang berapa lama? Apanya? Diasuhnya? Dari 9 bulan sampai sekarang berapa lama itu? Oh berarti sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Oh, itu sosoknya ada perubahan nggak Ibu Sri itu? Enggak. Yang Cuma kalau ketika saya diganggu mukanya serem. Tapi ketika saya baik-baik aja dia datang ke mimpi saya atau datang langsung gitu kan. Itu mukanya cantik. Seperti itu. Mukanya cantik. Berarti alasannya itu dia keinget anaknya. Keinget anaknya. Iya. Tapi dia tinggal di daerah situ atau? Di Tanjung Balainya. Cuman memang dia bisa berseberangan seperti itu. Tapi kamu tanya nggak cerita legendanya dia itu masa hidupnya siapa dan apa gitu? Jadi semasa hidupnya dia adalah Ibu Sri. Namanya tetap Ibu Sri. Dia itu ibu satu anak, janda lah seperti itu. Cuman dia nikah lagi sama seseorang yang katanya sayang kepada anaknya, cinta kepada anaknya. Setibanya sudah menikah, Ibu Sri ini sakit keras, anaknya tuh nggak diasuh, nggak ada yang asuh sama sekali. Akhirnya ketika semasa hidupnya dia sakit, nggak ada yang ngasuh anaknya, bapaknya
ya kamu, aku seperti itu. Jadi nggak peduli dengan anaknya yang tadinya bilang cinta, yang tadinya bilang sayang, anaknya ditelantarin sampai Ibu Sri meninggal. Dan ketika Ibu Sri itu meninggal, otomatis kan anak ikut bapaknya dong. Nah, diperlakukanlah tidak baik, dilecehkan lah gitu. Gitu. Sampai meninggal di usia 9 tahun. Di situ dia dendam kepada semua laki-laki yang melecehkan anak perempuan. Dia paling tidak suka, dan terutama saya. Karena ketika meninggalnya itu, sebelum dibangun perumahan itu, dia memang sudah tinggal di situ. Di tempat tinggal yang Mbak Niki. Jadi sebelum perumahan itu tuh rumah warga, tapi yang berjarak. Semisal sini, ntar berjarak 5 meter baru ada rumah lagi. Zaman dulu ya. Dulu banget. Berarti dia tinggal di daerah situ. Iya, daerah situ, dan mungkin masih masih tidak terima. Gitu. Terus hal horor apa yang paling benar-benar horor saat kamu tuh diganggu dengan makhluk lain dan kamu minta tolong sama pengasuh Sri itu? Terus hal apa yang paling kamu takutin? Sebenarnya sih kalau hal yang paling takutin masalah hantu nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada, karena memang kan dari kecil tidak bisa membedakan mana manusia dan mana hantu. Jadi menurut saya semua sama. Jadi saya memang benar-benar kalau masalah untuk hantu ya nggak terlalu takut. Cuman memang ada momen dimana saya biasa aja, tapi menurut Ibu Sri ini sangat darurat. Itu nggak boleh sampai anak saya kenapa-napa. Itu waktu di perkebunan kelapa sawit. Saya nggak nyebut PT-nya ya, tapi di daerah Palembang, memang tanahnya memang bertuah juga. Kebetulan kebun, sini kebun, sebelah sini kayak makam gitu, tapi makanya kecil-kecil dan makamnya itu kuat. Nah, ketika saya masuk ke situ, tiba-tiba Ibu Sri datang, bilang jangan ke sini, kamu minta sama atasan kamu dipindah, jangan di sini. Gitu. Iya. Tapi saya tetap nekat, akhirnya saya kecelakaan. Jatuh, naik motor jatuh. Jadi nggak nurutin apa kata Ibu Sri, tetap nekat menerabas saja, ternyata kecelakaan. Terus yang kamu punya pemikiran ada pembeda itu antara manusia dan hantu itu di usia berapa? Di usia 7 tahun. 7 tahun? Iya. Kamu nggak bisa bedain gitu? Nggak bisa bedain. Jadi setiap kali saya sekolah pasti dibilangnya orang gila, dibully. Karena saya lebih sering ngobrol sendiri. Saya pikir itu manusia. Gitu. Jadi sering dibully orang gila. Karena saya sering ngobrol sama penghuni di sekolahan. Gitu. Terus si sosok Mbak Sri ini ngasih tahu kamu nggak, atau dia merasa kaget nggak, kok kamu bisa ngeliat sosok dia gitu? Sebenarnya enggak sih, karena kan memang dari bayi kan emang udah diasuh, jadi sudah dibiasain ketemu Ibu Sri aja gitu kan. Banyak yang dia harapin saya itu hanya bertatapan sama Ibu Sri, tapi kenyataannya saya malah bisa melihat yang lain. Seperti itu. Jadi kalau misalnya saya ngobrol sama sosok lain nih, bukan Ibu Sri selalu ngomongin stop, jangan. Gitu. Tapi kamu cerita gak sama orang tua? Cerita. Di usia berapa kamu cerita? Di usia 6 tahun. Kamu cerita sama mama? Sama mama, aku tadi ketemu Ibu Sri loh, gitu. Ibu Sri yang mana? Yang di rumah lama, gitu. Ngapain dia datang? Enggak, cuma ngasih tahu, jangan ngomong, gitu. Iya, kamu harus bisa bedain mana manusia, mana makhluk. Itu beda, katanya kayak gitu. Dikasih tahu sama mama. Kayak gitu, terus bilangnya, oh iya, tapi masih nekat ngomong lagi gitu. Ntar Sri datang lagi cerita lagi sama mama. Akhirnya mama bosen mungkin kan, kesana kamu deh gitu kan. Tapi tetap Sri itu memang sabar banget sih. Masih tahu gitu. Hebat banget berarti Bu Sri itu ya. Iya. Itu kalau datang setiap hari? Setiap hari lahir Jawa saya. Datang. Enggak setiap hari berarti? Enggak. Tapi kalau dalam darurat, misalnya saya diganggu makhluk yang hampir, saya juga biasa aja sih. Saya ya udahlah gitu kan, sama-sama. Tapi menurut Bu Sri itu nggak terima, dia pasti datang. Sampai dengan detik ini. Terus sesuatu hal yang besar apa yang Bu Sri kasih ke kamu secara nyata? Secara nyata,
Itu ada pusaka, Hmm. tapi ditinggal di rumah Jogja, nggak saya bawa. Oh gitu. Itu kayak keris segini. Gitu. Kegunaannya? Itu katanya protektif. Hmm. Jadi Dari- kalau ada laki-laki jahat, Hmm. pakai itu Bisa tahu, bisa bisa nolongin. nolongin. Tapi memang saya nggak bawa, karena kan di tanah orang bisa bawa seperti itu sih. Benar. Iya. Ini dari tadi Bang Helmi ini penasaran sama sosok yang Mbak Miki bawa ini. Ini siapa nih Mbak Miki? Ini kenalin, ini Edward dan Kay. Ya ini anak asuh aku. Oh gitu. Iya, sebenarnya Bu Sri nggak terima ini anak asuh. Iya. Cuman saya ngomong pelan-pelan, bahwasanya butuh teman. Karena saya nggak punya teman manusia. Teman satu-satunya saya ibu. Tapi kan ibu nggak pernah datang tiap hari. Iya. Ibu tuh nangis. Terus saya ngomong kayak gitu sih ibu nangis. Maaf ya kalau ibu nggak bisa datang tiap hari nak, karena kan rumah ibu nggak di sini. Rumah ibu di sana. Cuman kan keadaan darurat aja ibu bisa datang ke kamu. Ibu selalu ngomong kayak gitu. Iya. Nggak pernah yang membentak gitu. Tapi ngomongnya halus banget. Ibu Sri, Ibu Sri. bukan ibu kandung ya? Kan. Hmm. Ibu Sri pasti ngomongnya halus banget. Kalau lagi bertengkar sama ibu, pasti Ibu Sri yang datang yang nenangin. Jangan kayak gitu, nggak baik. Kalau Ibu Sri kayak gitu, Baik ya. iya baik banget. Tapi ini sosok siapa namanya tadi? Edward, Oh Edward. dia anak asuhku yang nomor 2 Tapi bisa berinteraksi. bisa. Interaksinya apa biasanya? Biasanya ngobrol, main, Main. iya, minta makanan, Tapi bisa makan. menyerap sari makanan. Jadi semisal kita punya makanan permen, kita kasih ke dia, dalam waktu 2 jam atau 3 jam lagi rasanya udah nggak ada. Jadi secara zohir nggak ada ya, Nggak secara jasad Iya, dia ada. permen tapi nggak ada rasa. Hmm. Ini kalau ini pasti susu. Oh gitu. Kalau Sky susu, kalau Edward lebih ke permen. Oh. Ya. Ini sejak kapan kamu punya anak asuh? Kalau anak asuh 2 ini tahun 2021, ini 2020. Oh. Iya. Ada lagi 2 di rumah tapi nggak saya bawa karena ribet bawanya. 4 pacar dibawa kan ribet, ada 2 lagi. Itu tahun dari SMP tahun 2013. 2 itu. Kamu dapat ini dari mana? Kalau ini online. Online. Tapi kalau yang 2 di Jogja itu dapatnya dari gereja tua. Oh. Jadi main sama sosok lagi, main pentak umpet, ketemulah boneka itu. Oh, itu usia berapa ketemu? 2013 SMP. SMP. Iya. Dan bawa pulang, mama marah-marah. Jangan bawa kayak gitu, enggak kasihan. Saya dengan spontan enggak kasihan, aku rawat aja gitu. Mama tidak panik sih. Itu di Jogja. Jogja. Oh, berarti ini yang di Jakarta Edward aja. Iya, 2 ini Edward sama Sky. Tapi memang dari sananya beli online sudah namanya Edward atau diisi atau gimana? Kalau Edward ini sebelum Edward ada namanya Frisco. Frisco. Tapi udah pulang ke Tuhan. Kamu bisa tahu dia pulang ke Tuhan itu gimana? Ada cahaya yang datang ke dia. Oh. Iya, itu cahaya untuk pulang ke rumahnya dia. Tapi dikuburin atau gimana? Enggak, kalau Frisco memang keluar dari boneka, dia pulang ke cahaya itu. Ikutin cahaya Muna. Jangan lihat ke belakang. Oh. Jadi saya bilang kayak gitu. Kamu bisa lihat ya berarti ya? Serem juga ya. Mungkin dari efek dari Ibu Sri kali ya. Oh. Kalau Ibu Sri memang memberikan kelebihan karena diasuh. Jadi beri kamu aku kasih kelebihan satu, bisa melihatnya orang pulang ke rumah Tuhan. Jadi kalau setiap ada orang yang kematian, ada orang yang meninggal, hati saya selalu lihat entah itu di salib, kalau orang Kristen kan salib, kalau orang Islam kan kayak apa, kayunya itu ya, lisannya gitu, pasti di sebelahnya ada bentuk sosok hitam pakai jubah. Oh. Tuh, nungguin terus nggak ngapa-ngapain, nungguin aja sampai kita pulang semua, baru deh tiba-tiba arwah yang ada di dalam tanah itu dicabut, cabut paksa gitu. Kadang saya sering lihat dari belakang mobil gitu.
Tapi Bang Helmi lihat dari tadi kamu mata berlinang-linang tuh kenapa tuh? Ini Ada yang disedihin atau? masih emang efek dari mata aja. Lagi Oh lagi sakit. Iya. Saya pikir kamu berat gitu menceritakan Enggak. sosok Bu Sri, kamu kangen dengan Bu Kalau Sri Sri atau kangen mah kalau tinggal nyebut Bu Sri Datang. kangen datang. sosok itu sih enak ya, dia nggak perlu pakai ongkos gitu Nggak ya, perlu ongkos. nggak perlu naik pesawat Iya, gitu nggak ya, perlu naik pesawat jadi langsung datang aja. langsung ting gitu. Saya pikir dulu tuh itu hanya cerita fiksi ya, tapi ternyata memang ada ya. Kalau dulu zaman cerita Om Jin itu kan ada ya, Ada. Om Jin ting gitu langsung datang. Berarti sosok yang Bu Sri ini memang Sering. kamu alamin Iya. sampai hingga sekarang lagi ya. Sekarang. Terus aku penasaran ya sama siapa, Edward ya. Iya. Berarti kamu beli di online? Namanya Frisco, pulang ke Tuhan. Mm-mm. Saya lagi jalan-jalan keliling Jogja malam-malam jam 12. Mm-mm. Ketemulah Edward. Ketemu Edward. Ya, di Klonteng, Jakarta, Jogja. Oh, Dekat titik 0, perempatan titik 0 ke arah kanan, ke arah Jalan Paris. Edward ini Iya, ketemu dia. ketemu dia. Iya, Oh, saya ajak pulang. terus baru kamu isi di sini. Iya, enggak sih, dia minta sendiri. Oh, Mama, aku mau itu. oh Mau gitu. jadi boneka. Kamu mau jadiin rumah? Iya, mau. Oh, Ya udah masuk aja. berarti kamu beli bonekanya atau kamu ketemu Edward dulu, sosok rohnya itu? Jadi beli Frisco dulu. Ini sebenarnya Oh, sebenarnya bonekanya Frisco. boneka Frisco. Frisco. Rumahnya Frisco. Ini media rumah. Media rumahnya Frisco. Frisco meninggal. Pulang ke rumah Tuhan Rumahnya? karena misinya dia sudah selesai, pengen disayang, pengen diasuh, Hmm. pengen punya mama. Saya asuh, saya anggap dia seperti anak sendiri, berdoa sama-sama. Akhirnya dia, Mama besok aku pulang ya. Hmm. Jam berapa? Jam 12 malam. Tadi kita berdoa sama-sama yuk. Oh. Tuh, sholat malam, berdoa, ada cahaya itu. Ma, itu rumah aku. Dia nunjuk Frisco. Pulang. Mama nggak apa-apa sendiri. Mama sendiri nggak apa-apa. Mama kan masih ada melodi, masih punya muka. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ada gimana? Pada nangis semua pasti anak-anak. Di rumah masih udah nangis. Berarti Mbak Miki itu masih single. Masih. Berarti di rumah tinggal di kontrakan atau di mana? Dulu perumahan, tapi karena papa udah meninggal, almarhum, pindahlah. Nggak jauh dari perumahan itu sih sebenarnya. Cuma Sendiri? sama orang tua waktu di Jogja. Oh, Kalau di Jakarta sekarang sendiri. sendiri. Iya. Berarti kamu tidur sekamaran sama Itu sama interaksi ini doang sama. Tapi mama tahu kamu punya. tahu, malah yang terakhir itu melodi yang masukkan melodi emang anaknya frontal. Maksudnya ibaratnya emang anak yang tidak pernah diasuh orang tua, anak kecil yang berkeliaran kemana-mana kan suka-suka dia. Iya. Sering labrak piring, jatuh, bikin hawa jadi rumah itu jadi gelap. Kata mama sih seperti itu karena mama juga peka. Terus interaksi yang sering kamu lihat dia lagi ngapain? Dia ngapain gitu? Mama yang sering, Oh. bukan Ricky. Kalau Ricky mah biasa aja. Dia ngobrol-ngobrol, cerita-cerita. Kalau dia cerita, kalau Edward lagi cerita, tadi aku ketemu sama tante-tante cantik. Kalau Edward, kalau Seke bilang, tadi aku main lumpur sama Om Wewe. Oh. Iya, sering cerita kayak gitu. Terus kalau dia mau jajan atau mau makan, bicara secara roh gitu ya sama Iya, kamu? ngomong langsung. Mama aku mau susu, mama aku mau permen. Kalau nggak diturutin, kalau Edward teriak, sambil lampu rumah pecah. Oh, kenceng. Kenceng sampai mama marah, kamu ngapain sampai lampu kamar pecah? Tapi orang lain bisa denger nggak? Ya dengar, yang dengar cuma saya. Nggak tahu lampunya pecah kali panas, bikin sering bohong sama orang tua. Ini, kalau ini lebih sering ke geserin, gitu. Aku mau ini, aku mau ini, gini. Tadu sayang, tadu enggak. Pasti pecah gelas, piring ini. Berarti kamu Edward ini kamu perlakuan seperti manusia gitu ya, anak sendiri ya. Berarti luar biasa. Tapi bernyawa enggak? Maksudnya bernyawa gimana tuh? Tadi kamu bilang kan dia kalau tahu tuh bisa apa?
pulang ke Tuhan gitu ya. Iya. Berarti dia bernyawa dong sosoknya. Iya. Ya arwah hantu yang masuk ke media boneka. Tapi berarti nggak sembarangan masuk ya? Enggak, kalau aku nggak mau. Cukup Melody aja yang emang aku ngambil sembarang random. Oh. Kalau Melody emang anaknya emang udah dari dulunya emang udah jahat, negatif. Gitu. Tapi yang kamu lihat sosok Edward yang asli dalam ruh ya, bukan dalam yang ini, itu seperti apa sosoknya? Mirip dia. Oh. Makanya dia nunjuk aku mau dia. Mau ini. Mirip persis. Iya. Rambutnya gitu. Rambutnya, mukanya, tapi bedanya matanya lebih sipit. Jadi bisa bayangin boneka Edward dengan mata sipit, nah itulah dia. Berarti Edward itu usia berapa? Kalau yang asli dari sosoknya? Aslinya usia 7 tahun. 7 tahun ya? Iya, 7 tahun. Kalau kayak gitu bertambah terus gak sih? Walaupun umurnya dia bertambah per tahunnya, tapi bentuk badannya meninggal terakhirnya apa itu bentuknya. Berarti kamu tanya sama sosok Edward ini, kamu kenapa jadi? Iya, tanya. Kenapa kamu jadi hantu? Kenapa? Dia kecelakaan. Kecelakaan di depan kuil itu waktu dia mau nyebrang sama mamahnya. Terus jadi dia itu ditinggal sama mamahnya. Ditinggal, terus dia mau nyebrang sendiri, inisiatif mau nyari mamahnya. Sedangkan mamahnya, kamu tunggu sini ya. Mamahnya mungkin mau beli barang, ribet atau bagaimana. Dia disuruh tinggal sini dulu, dijaga. Katanya sih dijaga sama opa-opa yang ada di kuil. Cuman opa-opa ini itu mungkin ada kegiatan di kuil, ditinggal lah si Edward. Edwardnya bosen, inisiatif nyari mamahnya. Kecelakaan di situ. Terus nggak coba kamu tanya, atau kamu tanya gak orang tuanya siapa? Dia nggak mau jawab, karena kalau dia jawab dia pulang. Kalau Edward gitu, Edward kalau memang nggak mau jawab, nggak mau aku tanyain lebih sih. Iya, mungkinnya kemungkinan besar kan bisa kamu tahu dan kamu bisa ceritakan juga sama orang tua kandungnya Edward kan, bahwa sebenarnya kalau nggak cerita pun nggak tahu Miki, karena Miki itu bisa melihat flashback ke belakang arwah-arwah siapa aja. Semasa hidupnya seperti apa, dia meninggalnya kenapa, orang tuanya di mana. Tahu sebelum dicerita juga, sebelum Miki tahu ya. Terus kamu nggak ada pengen sampaikan ke orang tua yang kamu asuh ini? Meninggal. Oh. Karena minum baygon. Orang tuanya Edward. Kehilangan Edward, stres, papanya nyalahin mamanya terus, akhirnya mamanya minum baygon. Meninggal di kamar. Papanya stres kehilangan mamanya sama Edward, gantung diri di dapur. Rumahnya di daerah Paris. Oh iya. Paris. Terus dia sama gak sih kayak anak-anak kecil manusia lainnya gitu, berantem lah dengan atau dengan sosok yang lain yang memang nyampah gitu? Kalau Edward lebih ke masa bodoh. Kamu mau ngapain terserah, tapi kalau sama Skate berantem mulu pasti. Rebutan apa aja. Misalnya nih aku beli mainan buat Edward, direbut sama Skate, berantem mereka. Coba sih bisa gitu nggak? Ini yang Edward nih. Coba. Aduh. Ini Edward, namanya Edward. Tapi bener-bener ada nyawanya. Berat. Edward ya. Oh, namanya Edward ya. Ganteng. Wah, kok ngedip sih dia? Serem juga ya. Mama yang pernah lihat. Tapi dia nggak merasa nolak gitu ya kalau digendong ya. Kalau Edward nggak, kalau Melody berontak. Bisa-bisa itu lampu pecah. Oh gitu. Saya nggak pernah bawa Melody kemana-mana. Gendongnya harus pelan-pelan kayak anak kecil. Kalau nggak bisa kecengklak, ya kan? Oh Edward, dede bayi namanya Edward ya? Iya Edward. Berarti mandi juga gitu ya? Dia kalau udah ngerasa badannya, bonekanya, rumahnya dia kotor, dia ngomong, Mama mandi. Dia selalu ngomong, iya nanti ya. Gitu. Berarti ini yang sempat dulu juga pernah ada yang boneka-boneka viral itu ya? Iya, benar.
Tapi memang benar ya, menurut Benar. kisah Miki benar bahwa itu ya. Gerak. Memang karena ada medianya gitu ya. Karena ada rumah medianya, jadi mereka bisa mengekspresikan apa yang dia mau. Mama yang sering lihat Edward sih jalan. Oh gitu. Iya, jadi mama nggak mau kalau Edward di rumah. Edward sering iseng sama mama, sama neneknya, sama mama saya. Jadi manggilnya nenek. Mama kandung ya? Iya, mama kandung saya. Tapi sama ibu sering nempel. Yang tadinya nolak ibu sering jadi sayang. Berarti suka kamu bawa ke Jogja? Sering. Jadi kemanapun Miki ada, pasti ada Edward, ada Stay. Ada dua anak ini, tapi malah di muka lebih ke cuek anaknya, nggak mau tahu. Ada di rumah? Ada di rumah, jadi kalau ditinggal pun nggak jadi masalah. Totalnya berapa? Ada 4. Ada 4? Iya. Laki 1, perempuan 3. Luar biasa, benar. Berarti masing-masing punya kisah yang berbeda-beda ya? Berbeda-beda. Berarti dari Miki sendiri udah paham ya gitu ya tentang selain lihat yang lain-lain juga Iya. bisa ya? Iya. Apa yang Miki punya kelebihan dari Miki? Iya, paling bisa melihat masa lalu dari arwah-arwah itu aja. Kalau masa lalu dari orang yang udah hidup? Iya, nggak bisa. Nggak bisa ya? Tapi yang saya pengen tanya itu yang kamu tadi punya analogi bahwa manusia dan hantu ya, Iya. kamu tidak bisa samain itu dari apanya gitu, dari sosoknya atau dari tingkah lakunya atau apa? Dari tingkah laku, dari bentukannya, karena mereka itu ada beberapa yang bentuknya utuh seperti manusia, ada yang beberapa bentuknya hancur. Tapi pasti selalu ngomong sama mama tadi aku lihat Om Ah nih kan, di sini. Padahal si Om Ah ini udah meninggal. Itu waktu usia kecil kan? Waktu kecil. Tapi kalau pas udah dewasa kan kamu bisa membedakan dong. Iya masih bisa, tapi kadang nggak bisa. Jadi saya harus lihat dari bentuk kakinya napak tanah apa enggak. Oh gitu. Iya. Oh nggak napak tanah berarti Iya. kalau yang sosok itu ya? Iya, kadang kan nggak memperhatiin sedetail itu. Kadang ngomong sama temen sih. Tadi kayaknya aku lihat perempuan deh di atas. Perempuan apaan? Orang semua cewek di bawah semua, nggak ada yang di atas. Iya, perempuannya bentuknya gini. Ada sering ngeliatin satu sama lain karena arwah itu sering nongol di belakang mereka masing-masing. Oke. Menarik banget pengalaman Mbak Miki ya. Dari diasuh oleh sosok yang tak kasat mata, bisa dikatakan Bu Sri yang mungkin ruhnya masih ya bergentayangan gitu kan, masih ya bisa dikatakan penasaran lah ya. Terus juga Miki juga bisa lihatlah sosok yang juga yang memang tak kasat mata juga, dan akhirnya Miki juga mengasuh Edward ya, yang secara johirnya juga kita bisa lihat boneka ya, mungkin secara roh mungkin ya seperti manusia biasa ya. Ini suatu hal yang sulit dijelaskan secara nalar atau secara logika gitu kan. Mbak Miki, terima kasih banyak ya ceritanya, pengalamannya menurut saya sangat menarik. Terima kasih ya. Sahabat Fada Horor, berikut cerita horor dan pengalaman mistis yang dialami Mbak Miki. Yang pertama, diasuh oleh sosok makhluk yang tak kasat mata hingga sampai saat ini pun masih berinteraksi atau masih diasuh ya. Dan yang kedua, Mbak Miki itu punya bisa dikatakan teman main ya, teman main atau adik asuh atau apapun itu di dalam diri Edward. Untuk sahabat Fada Horor yang ingin menceritakan pengalaman horor atau pengalaman mistisnya, bisa langsung DM di Instagram Fada TV _official atau WhatsApp di nomor 0812 8715 8680. Fada Horor, semakin dekat semakin menyeramkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Mami ya.